Halo saudara, senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Selama 60 menit ke depan saudara, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut diantaranya. Hilang 3 minggu, remaja putri ditemukan tewas di bekas gudang peluru. Tahanan tewas dianiaya, polisi tetapkan 13 tersangka dan 4 polisi disanksi. Kandang sapi dan dapur rumah terbakar, sapi berharga puluhan juta mati terpanggang. Saudara, setelah hilang sekitar 3 minggu, seorang remaja perempuan ditemukan tewas di bangunan cagar budaya bekas gudang peluru di Kenjeran, Surabaya. Aparat Polrestabes Surabaya membawa 2 orang saksi untuk diperiksa intensif sebab ditengarai berhubungan erat dengan tewasnya korban. Sesosok jasad perempuan ditemukan di bangunan cagar budaya bekas gudang peluru di kawasan Kenjeran, Surabaya. Berdasarkan ciri pakaian dan perhiasan yang dikenakan, mayat perempuan itu adalah NR, 14 tahun, warga Bulak Banteng, Surabaya, yang dilaporkan hilang 3 minggu lalu. Menurut Setiawan Adi, kakak korban, adiknya berpamitan kerja kelompok ke rumah temannya di Bulak Banteng pada 16 April lalu. Namun ternyata korban tidak kerja kelompok dan tak pernah pulang, hingga dilaporkan ke polisi. Ke Polsek sudah, ke Polres sudah, dan juga waktu di jalan juga kita juga minta tolong ke Satpol PP juga ikut menyebarkan foto adik juga biar disebarkan lebih luas lagi, dan minta tolong juga ke Cak Soleh biar viralkan lebih luas lagi. Ciri-cirinya kita lihat dari ciri-cirinya itu aksesorisnya adik itu semua nempel di sana. Masih ada ya? Masih ada. Untuk bajunya? Bajunya masih ada. Sama ya? Seperti iya, sama. Yang terakhir terakhir adik keluar. Harapan saya segera ditindaklanjuti biar semua kejadian bisa terungkap secepat mungkin. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya memeriksa sejumlah saksi dari teman dan kenalan korban. Dari beberapa orang yang diperiksa, polisi membawa 2 diantaranya untuk diperiksa intensif karena diduga kuat berhubungan dengan tewasnya korban. Yang satu teman, yang satu mantan pacar ya. Apa motifnya benar? Nah, itu akan kita buka nanti pas rilis ya. Tapi benar jenazahnya itu yang hilang gitu. Iya. yang lagi viral di medsos. Betul. Dan dari 2 orang itu apakah ada lagi nantinya? Kita masih mendalami, cuman dalam waktu dekat ini kan kita rilis untuk ungkap. Hasil otopsinya apa udah ada? Untuk lengkapnya belum ada, Mas. Makanya kita menunggu itu juga buat kita rilis. Info terakhir HP-nya itu baru sebelum dia dilaporkan hilang. Nanti kita ungkap pas rilis. Polisi masih menunggu hasil visum untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara keluarga korban berharap polisi segera mengungkap kasus ini. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Slamet Riyadi melaporkan. Saudara, sempat buron, pria pembunuh tetangganya dibekuk polisi. Pelaku mengaku nekat menganiaya korban karena sakit hati dituduh mengejar cinta adik perempuan korban. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Pelaku pembunuhan AR 47 tahun warga Tambakwedi Baru, Surabaya dibekuk Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Pelaku harus berurusan dengan polisi karena nekat menganiaya pria korban tetangganya sendiri berinisial R hingga tewas pada 5 Mei lalu. Motif pembunuhan karena pelaku AR sakit hati karena dituduh naksir dan mengejar cinta adik perempuan korban. Sempat terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Sebelum akhirnya pelaku menyabetkan senjata tajam beberapa kali ke arah korban hingga tewas. Usai membunuh korban, pelaku sempat berupaya kabur ke Sampang, Madura, namun berhasil dibekuk polisi di area pelabuhan Tanjung Perak. Modus operandinya yang bersangkutan ini membacok korban sebanyak 3 kali. Apa motifnya? Di sini dikarenakan ada ketersinggungan, cekcok antara pelaku dan korban dikarenakan ada kesalahpaham antara 2 orang tersebut.
Kronologi ungkapnya, jadi di sini pada tanggal 5 Mei jam 22.00 ada laporan masuk, langsung teman-teman dari Polsek, dipimpin dari Pak Kanit Polsek melaporkan kejadian ini kepada Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Lalu kita laksanakan cek TKP di sana. Dari situ kita melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pelaku ini melarikan diri ke rumahnya di wilayah Madura. Dari situ kita bergerak cepat dan kita bisa amankan pada saat pelaku ini perjalanan kembali ke Surabaya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam dan baju korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat hingga korban meninggal dunia, ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, sesosok mayat lelaki ditemukan di Sungai Jagir, Surabaya oleh sejumlah pemancing. Evakuasi mayat yang masih menggunakan pakaian lengkap dan sepatu itu sempat mengalami kendala karena curamnya medan sehingga korban harus ditarik menggunakan tali. Warga dan pemancing sekitar Sungai Jagir, Surabaya dikejutkan dengan penemuan jasad lelaki yang mengapung. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka di wajah korban. Awalnya jasad pria naas itu dikira ongkokan sampah. Meski pakaian lengkap dan sepatu masih menempel pada tubuh jasad lelaki itu, namun tidak ditemukan satupun kartu identitas. Kejadian jam berapa lihatnya, Mas? Jam 6 ya, jam 6-an. Sekitar jam 6? Iya. Saat itu sampean lagi apa? Lagi mancing. Lagi main. Tiap hari sampean di sini? Enggak, pertama kali di sini. Pertama kali. Awalnya ngelihat mayat tadi di mana? Dari Grojogan situ, arus. Dari pintu air itu? Iya. Curamnya lokasi penemuan mayat ini membuat kesulitan proses evakuasi. Petugas BPBD dan polisi terpaksa menggunakan tali untuk mengangkat jasad dari bibir sungai. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, jasad pria tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, makam mantan anggota Polri di Jombang dibongkar oleh tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Pembongkaran makam dilakukan terkait laporan dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian korban saat dirawat di sebuah yayasan penanganan gangguan jiwa. Tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Kediri Selasa siang membongkar makam Bribtu Muhammad Nasir, mantan anggota Polri yang pernah berdinas di Polres Jombang, di makam umum Desa Banjaradowo, Kecamatan Jombang, Selasa siang. Pembongkaran makam untuk keperluan autopsi atas permintaan keluarga karena kematian Nasir pada 16 Maret 2023 dinilai janggal. Korban diduga dianiaya saat dirawat di sebuah yayasan penanganan gangguan jiwa di Jombang. Kondisi jenazah Nasir terdapat luka lebam dan hidung keluar darah saat dipulangkan ke rumah duka, sehingga keluarga menilai ia meninggal dengan tidak wajar. Awalnya saya kan yang menerima jenazah di rumah. Saya kok melihat wajah adik saya itu lebam-lebam. Terus kemudian besoknya lah saya baru melapor ke Polres. Terdapat luka di bagian tubuh mana aja, Pak? Hidung keluar darah, terus memar di sini sebelah kiri. Meninggal di mana? Meninggalnya di Yayasan GCK Cinta Kasih, Sumber Mulyo. Polres Jombang akan segera menindaklanjuti dengan memeriksa pelapor dan sejumlah saksi. Selanjutnya polisi akan memanggil pihak yayasan yang menangani Nasir. Dan ini sebagai langkah-langkah upaya penyelidikan aja. Apakah benar ditemukannya tindak pidana atau tidak. Nanti kita akan lihat dari hasil otopsi itu, nanti seperti apa hasilnya, nanti kita tunggu dari pihak yang berkompeten ya. Di sini kita menggandeng dari tim otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Kasat Reskrim menambahkan pihaknya masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Tahanan tewas dianiaya, polisi tetapkan 13 tersangka dan 4 polisi disanksi karena pelanggaran disiplin. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.